Saudara sekalian, tingkatkan terus nilai ibadah kita dengan kesadaran dalam beribadah, itu akan jauh lebih baik. Demikian juga untuk jemaat yang ada di rumah, ya. Terus tingkatkan nilai ibadah kita sehingga nilai ibadah kita benar-benar adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang didasarkan pada kesadaran pribadi, bukan karena dorongan atau motivasi ya dari pihak-pihak tertentu, tetapi hasil dari dorongan sendiri. Ya, seperti yang kita tahu. Saya ingin sedikit memberitahukan di awal sebuah firman Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita beribadah, mari datang lebih awal, datang dengan kesiapan. Memang kita mau bertemu dengan Tuhan. Amin. Saudara sekalian, dengan datang lebih awal, kita masuk di dalam penyembahan. Ketika kita menyembah Tuhan, sebenarnya sikap kita adalah sikap pemujaan. Paling tidak ketika kita menyembah, mari dengan kesadaran kita bangkit berdiri. Tanpa disuruh, saya bilang sama WL di sini, jangan suruh jemaat Tuhan berdiri. Biar mereka sadar sendiri kalau datang menghormati itu dengan berdiri. Berdiri itu adalah wujud kita menghormati. Lihat kalau nganten saja datang pertama kali, mereka akan bangkit berdiri. Kalau ada pejabat datang waktu hadir pertama kali, apa yang dilakukan? Berdiri. Ini adalah wujud penghormatan. Dengan menyembah Tuhan bangkit berdiri, kita memuji memuliakan Dia dengan leluasa tanpa ada satu rasa yang berat, itu akan lebih indah. Demikian juga ketika kita sampai kepada foto itu penting, karena itu bagian di mana kita mengundang hadirat Allah menyertai. Bahwa pertolongan kami datang dari Dia Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, kiranya turun atas kita berkat kasih karunia-Nya, itu saat kita berbakti kepadanya. Itu kita bangkit berdiri menengadahkan tangan kita. Itu kita menerima kita. Itu wujud perimanan. Kita mengangkat tangan. Ini dengan kesadaran. Tidak perlu dikasih tahu, mari jemaat Tuhan angkat tangan. Ini itu kanak-kanak sekali. Itu sekolah minggu boleh kalau ngajar seperti itu. Tapi kita yang sudah dewasa di dalam peribadatan, kita tahu sadar waktu ada foto, kita memang mengangkat tangan. Itu kita menerima dengan iman berkat kasih dan karunia yang wajar, yaitu selama kita berdoa. Setelah itu, mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, saudara sekalian, itu harus didasarkan dengan kesadaran. Kalau memang saudara harus berdiri. Kalau saudara merasa berat hati ketika pada proses penyembahan kamu membutuhkan pada Tuhan sesuatu pertolongan, sesuatu yang membuat Tuhan menopang hidup saudara, berlututlah. Karena disitulah letaknya. Kenapa kita berlutut? Karena saya memohon kepada Tuhan, saya meminta kepada Tuhan. Tapi kalau kita dengan sikap diri yang merasa kuat, hebat, apalagi merasa rikuh sama kiri kanan, malu kalau dilihat orang, yang rasa tinggi hati ini akan menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Oleh sebab itu ketika kita menyembah Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, Tuhan menopang hidup kita, berlututlah. Tidak perlu malu lihat diri kanan, tidak perlu disuruh juga. Itu harus sikap diri yang lahir dari hati kita. Demikian juga ketika kita bersorak, kenapa kita mengangkat tangan? Artinya kita setuju. Ketika kita mengagungkan Tuhan, kita angkat tangan, saya setuju dengan pujian itu. Saya mengaminkan, saya mengiyakan. Ambil satu respon ketika beribadah.
ketika respon ibadah itu muncul, maka bekerjalah firman itu melalui pujian yang dinaikkan selalu memiliki dasar iman, dasar daripada firman Tuhan. Maka ketika kita setuju, saudara sekalian, ketika mengangkat tangan kita setuju dengan tindakan, dengan kuasa, dengan kaidah Tuhan, maka kuasa kaidah Tuhan itu akan terjadi dalam diri kita. Nah, saudara sekalian, ini hal yang penting, didasarkan oleh karena satu kesadaran diri. Demikian juga kenapa kita tepuk tangan. Tepuk tangan adalah wujud kekaguman, kekaguman kita kepada kuasa Tuhan, kepada kasih Tuhan, kepada apa yang Tuhan beri. Maka kita bertepuk tangan. Seperti seorang yang melihat sesuatu yang luar biasa, maka tepuk tangan. Demikian juga ini adalah sikap peribadatan. Jangan sampai nanti kita disuruh, ayo tepuk tangan, ayo angkat tangan. Itu anak-anak dalam peribadatan. Tidak perlu kita disuruh, ayo berdiri, ayo duduk. Habis duduk sebentar, berdiri lagi. Ya ampun. Sikap itu harus muncul dari bentuk kesadaran pribadi kita beribadah. Amin, saudara. Ya, jemaat yang di rumah juga, kalau ada saatnya rasa untuk bangkit berdiri juga. Walaupun di rumah, bangkit berdiri. Jangan bangkit berdiri pergi ke dapur. Bangkit berdiri memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kesadaran. Ya, bukan berdiri ambil minuman lalu camilan, itu nonton ibadahnya. Nanti duduk lagi. Waduh, ya seperti itu. Nah, kenapa kita sekarang duduk? Karena kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu sikap diri di dalam diri kita. Amin, ya. Nah, ditingkatkan terus nilai peribadatan kita sehingga nilai peribadatan kita ini benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan, lahir dari hati kita. Baik, kita masuk ke dalam Tuhan. Kita sampai pelajaran ketiga tentang tetelestai, yang artinya sudah selesai. Saudara sekalian, kata tetelestai juga berkaitan dengan pembatalan surat hutang. Jadi ketika orang berhutang, maka ketika surat hutangnya dibatalkan, maka itulah yang disebut dengan tetelestai. Sudah selesai. Nah, Tuhan Yesus menyatakan sudah selesai. Tetelestai artinya seluruh hutang di dosa diselesaikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bisa naik ke surga. Kenapa? Karena urusan dengan dosa sudah diselesaikan, tuntas, sempurna. Kita tahu bahwa tidak ada satupun titik dosa yang diperkenan ada di dalam kerajaan surga. Kalau kerajaan surga ada satu titik dosa, maka surga bukanlah tempat yang suci. Surga tempat yang kudus. Oleh sebab itu tidak boleh ada bagian dosa yang menempel pada satu pribadi, termasuk di dalam diri Yesus. Ketika beliau berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, menyadari Allah berpaling muka dari Tuhan karena Tuhan sedang menanggung dosa. Tuhan tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Oleh sebab itu Allah memalingkan muka. Tetapi ketika dosa itu selesai, maka Tuhan bisa naik ke surga. Peristiwa ini disaksikan oleh ratusan orang, sehingga ini menjadi fakta sejarah dan tidak bisa ditampilkan bahwa Yesus naik ke surga. Dia mengatasi hukum alam, dia mengatasi hukum yang ada di dalam dunia ini, tetapi dia naik ke surga. Tubuhnya naik sampai tertutup ke awan-awan, dan ini ditunjukkan betapa kekaguman murid-murid ketika menyaksikan
sampai tidak disadari bahwa Tuhan sudah ada dan menghina di antara alam. Mereka menengadah ke langit dan hanya melihat. Nah, saudara sekalian, ketika beliau naik ke surga, maka beliau memberikan pesan kepada kita. Pesan itu adalah dinyatakan dalam hal ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara sekalian, inilah pesan yang penting. Kenapa? Karena kalau kita mendapatkan pesan orang yang meninggal, kita akan berupaya, berusaha sekeras-kerasnya untuk mewujudkan. Padahal orang yang mau meninggal, kita akan berupaya, walaupun itu sukar akan kita lakukan. Paling-paling orang yang meninggal cuma limpeng-limpeng. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak mati. Dia bicara tentang sebuah kehidupan yang kekal. Dia bisa menentukan hidup kita yang kemudian. Jadi ini menjadi sebuah pesan yang penting ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa? Untuk kita perhatikan, untuk kita lakukan. Kalau kita lakukan, itu akan mempengaruhi kehidupan kita yang kemudian. Pesan itu dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak akan sanggup berjalan sendiri di dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah bisa mengerjakan apapun tanpa Roh Kudus ada dalam diri kita. Jadi pastikan, yakinkan benar-benar Roh Kudus ada di dalam diri kita. Karena ada banyak orang hanya mengaku ada Roh Kudus dalam diri saya tanpa kesadaran tentang apa yang menjadi fungsi dan peran Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, namun benar yang mengatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus menyatakan lebih baik dia ke surga supaya Roh Kudus tinggal di antara kita, supaya Roh Kudus ada bersama dengan kita. Kalau Yesus tetap ada di dalam dunia, maka dia ada di hanya satu tempat. Orang harus menuju ke sana. Setiap keagamaan tradisi akan seperti itu, akan menyatakan ada satu tempat yang kudus, ada satu kota yang kudus, dan orang harus ke sana. Tetapi kealahan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan itu menunjukkan bagaimana kehadiran Allah adalah maha hadir. Di mana hal itu diwujudkan? Keagamaan kekristenan menyatakan Roh Kudus ada dalam setiap hidup orang yang percaya. Oleh sebab itu kita lebih berguna kalau Roh Kudus ada bersama kita, menolong kita, menghibur kita. Dia adalah Parakletos. Dia akan mendampingi kita menghadapi masa-masa yang sukar. Seperti pengacara akan mendampingi seseorang yang sedang dalam kasus hukum. Oleh sebab itu Roh Kudus akan mendampingi kita ketika kita di masa-masa dunia ini, di mana setan sepanjang hari setiap saat menjadi penuduh bagi kita. Dia mendakwa kita siang dan malam. Bagaimana kita menghadapi dakwaan setan? Sesuatu yang terus-menerus dilakukan di dalam hati kita. Kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, kamu berdosa, kamu orang yang tidak bakal menjadi orang yang benar dan lain sebagainya. Tuduhan terus itu dialamatkan kepada kita. Bagaimana kita membela hal itu? Ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman-Nya, dan dia berkata, engkau akan kuat bersama Tuhan. Tuhan adalah penolongmu yang sejati. Dia akan menjadi penghiburan bagimu. Tidak akan pernah dibiarkan engkau jatuh. Tidak akan pernah dibiarkan engkau sendiri. Tuhan ada besertamu. Dia Immanuel. Apa yang engkau kerjakan akan diberikannya kebaikan dalam hidupmu. Itu adalah bagian tugas Roh Kudus penghibur.
Dan itu sangat berguna bagi kita. Karena itu pastikan bahwa Roh Kudus ada senantiasa di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan menulis di dalam Yohanes 16 ayat 8 ayat hingga ayat yang ke-11 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara sekalian, oleh sebab itu Roh Kudus adalah pribadi yang akan menolong seluruh dunia, ya, untuk mengetahui tentang Kristus. Roh Kudus akan menyadarkan orang-orang akan dosa, dan yang meresponi akan datang kepada Kristus. Saudara sekalian, inilah tugas di mana Roh Kudus menolong kita. Dia akan membuat orang insaf. Nah, saudara, ada orang mengaku penuh Roh Kudus, tapi perilaku hidupnya tidak menunjukkan ada Roh Kudus dalam hidupnya. Masih ada dendam, masih ada sakit hati, masih ada dosa yang dilakukan, masih ada sesuatu yang tersembunyi dalam pikiran. Saudara, semua itu menunjukkan betapa penuh hati. Kalau penuh hati ini dengan hal-hal yang tidak baik, di mana Roh Kudus tinggal? Nyempil Pak sedikit di bagian belakang. Kalau seperti itu, pada Roh Kudus adalah pribadi. Kalau Roh Kudus itu pribadi, mari tempatkan itu di tempat yang paling baik di dalam hati kita. Singkirkan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Dendam, sakit hati, akan kepahitan, iri, yang kedengkian, semua hal-hal yang buruk. Singkirkanlah itu supaya ada ruang Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga dengan kesadaran ini kita akan datang kepada Tuhan. Nah, seperti saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus adalah orang-orang yang memahami akan hal itu, maka datang kepada Tuhan. Tetapi dunia ini lihat dari kiri kanan depan belakang, masih banyak yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak menyadari tentang keberadaan Tuhan, tidak menyadari pada kasih yang besar bagi dunia ini, bagi yang percaya kepada Tuhan. Dan itu menjadi bagian daripada kita untuk menyadarkan mereka karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Firman Tuhan mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran yang memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripada. Jadi saudara sekali kalaupun dia mengisahkan kita, Roh Kudus juga akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan memberitahukan tentang hal-hal yang akan datang. Jadi saudara sekalian, tentang keberadaan Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Hal yang tidak kita pahami dari kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab yang begitu tebal, yang kadang dibaca, yang kadang enggak, yang kadang dibaca sekarang Yesus sudah lupa. Tapi Roh Kuduslah yang akan mengingatkan seluruh kebenaran. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak pernah memahami dari A sampai Z tentang kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan berbicara tentang zaman manusia yang sudah ribuan tahun, sedangkan kita kadang lupa. Walaupun hanya berkara 1-2 bulan saja. Manusia sangat terbatas tentang hal ini. Bahkan manusia tidak bisa melihat jangkauan yang ke depan, masa depan, satu sekali kehidupan kita pun kita tidak tahu. Tetapi bersama Roh Kudus kita bisa memberitakan tentang hal-hal yang akan datang, hal yang akan kemudian terjadi. Saudara, Roh Kudus memberitakan. Kalau yang ikut eskatologi, saudara lihat situasi tentang bangsa Israel sekarang yang berperang. Saudara akan tahu peristiwa yang saya ceritakan tentang kambing dan domba, di mana Medo Persia bangkit bersama dengan Syria. Saudara akan tahu, semua sudah tertulis. Mereka menerjang ke tengah kemana? Yerusalem. Mereka sedang apa? Mencari-cari sesuatu di Yerusalem. Percayalah, yang menang Israel. Sampai kapan? Sampai nanti Antikris akan tinggal di Yerusalem.
Saudara, kalau sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan akan begitu sangat menarik. Nah, peperangan akan berlanjut dan eskalasi akan lebih besar. Yordania, Lebanon, Syria, Iran akan bersatu. Mereka bersama dengan Turki, di mana Turki di sana ada pergabus tahta Israel. Jadi saudara, kalau mengikuti saudara tentang semua kisah, saudara tahu good and light judul tentang hal ini. Peristiwa ini sudah tercover di firman Tuhan, diingatkan, diberitahukan. Maka saudara pelajari firman Tuhan, karena itu akan menjadi sangat menarik ketika Roh Kudus bicara. Dan Roh Kudus juga akan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Amin saudara. Karena itu firman Tuhan mengatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ada yang mengatakan bahwa Yerusalem adalah keluarga inti. Yerusalem adalah keluarga di mana kita bisa menyelamatkan mereka. Seluruh Yudea adalah kerabat, Samaria adalah tetangga, ujung bumi adalah kota. Saudara, itu adalah terjemahan dan tafsiran yang ngawur. Itu mengecilkan arti kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena Yerusalem itu nama kota, bukan nama keluarga. Yudea itu adalah provinsi, Samaria itu provinsi yang lain yang disebut negara bagian yang lain, dan ujung bumi. Kuasa yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus tidak hanya melingkupi keluarga inti. Anak ngomongin mertua angel, ngomongin anak susah. Saudara sekalian, kenapa? Karena kadang kita bergerak menjadi saksi Tuhan hanya dengan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan Roh Kudus, hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Saudara sekalian, kalau besar bahasa Indonesia mengatakan tentang saksi, yaitu orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi orang yang ingin menjadi saksi Tuhan adalah orang yang harusnya menghidupi tentang Tuhan. Dia mengalami Tuhan, maka dia bisa bersaksi. Ada banyak orang Kristen hanya menjadi orang Kristen tanpa mengalami keberadaan kasih karunia Tuhan, tanpa menerima kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang Kristen menganggap dirinya Kristen tetapi tidak pernah mendalami akan kasih karunia Tuhan. Maka dia susah untuk menjadi saksi Tuhan. Dia tidak terlibat di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga dia tidak bisa untuk bercerita tentang Tuhan. Maka kita perlu mengalami Tuhan, bukan sekedar tahu tentang Tuhan. Mengalami Tuhan, menjadi saksi yang setia bagi Tuhan Yesus adalah mengalami hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Orang yang menjadi saksi Tuhan, dia akan menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Orang yang menjadi saksi Tuhan adalah orang yang mau memberitakan kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana dia lahir, bagaimana dia hidup, bagaimana dia mengadakan mujizat, bagaimana dia harus mati tergantung di atas kayu salib, bagaimana dia bangkit pada hari ketiga, dan bagaimana dia naik ke surga. Itu adalah saksi. Kalau hanya itu aja kita bingung, saudara, bagaimana kita memberitakan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Kalau itu pun tidak bisa diceritakan, bagaimana kita menceritakan tentang kasih Tuhan dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Saudara sekalian, kita perlu mengalami hidup bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga hidup di dalam Tuhan itu akan memberikan keselamatan dalam Tuhan. Amin. Saudara sekalian, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang telah dan
sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Dia mau jadi pengantara kita. Asal kita percaya datang kepada Tuhan, ada keselamatan yang sejati. Keselamatan yang sejati adalah bagi mereka yang setia sampai akhir. Keselamatan bukan karena perbuatan yang hebat, tetapi karena melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bahwa dikatakan bukan orang yang berseru pada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang counter terhadap nabi-nabi palsu. Di mana ada banyak nabi-nabi palsu bercerita tentang Yesus bukan seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan, tapi dia bercerita asal saja seperti sebuah dongeng. Banyak orang tidak mempercayai Yesus dan berhadapan dengan nabi-nabi palsu seperti ini. Siapa yang harus berhadapan? Domba yang sebenarnya adalah serigala itu, yaitu kita adalah saksi-saksi yang sebenarnya. Saudara sekalian, banyak nabi-nabi palsu lahir, tidak percaya Tuhan. Banyak cerita-cerita dongeng dimasuk. Yesus membentuk burung, lalu burungnya bisa hidup. Yesus yang mati di kayu salib bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Mereka dia tidak mati, tapi diserupakan, lalu diangkat. Cerita dongeng dimasukkan. Bagaimana kita mengkonter nabi palsu semacam itu? Yaitu kalau kita menjadi saksi Tuhan yang setia. Amin, saudara. Ini berkaitan dengan Nabi Saul. Bukan kita melakukan perkara-perkara yang hebat, berhubungan ini Tuhan senang enggak? Yang melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa adalah melalui Yesus Kristus, melalui Dia berpesan, kamu akan menjadi saksiku. Kita yang menyaksikan, kita yang menghalangi Tuhan, kita harus bisa memberi keterangan kepada masyarakat, kepada banyak orang bahwa ada Yesus yang benar. Yesus yang benar adalah Yesus yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita akan selamat bila membangun kehidupan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Karena kita menghidupi firman, maka kita bekerja di dalam kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan adalah sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangunnya dari dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan mereka masing-masing mereka akan tampak. Saudara sekalian, kalau kita menjadi saksi Tuhan, kita bekerja bagi Tuhan, ada resikonya. Dan itu adalah pekerjaan yang Tuhan beritahukan kepada kita untuk kita lakukan. Tetapi harus kita tetap kuat di dalam hal ini, sehingga pekerjaan kita memang bermutu tinggi. Saudara sekalian, bahwa menjadi saksi Tuhan tidak semudah sekedar kita percaya. Kita harus benar-benar mendalam. Tetapi harus kita memulai dan berani berkata. Ini pesan yang sudah ada ribuan tahun yang lalu, kenapa sampai sekarang banyak yang masih belum percaya? Karena ada nabi-nabi palsu bercerita tentang Yesus yang lain. Dan orang Kristen terlalu sedikit mulutnya untuk bercerita kepada yang lain. Lebih banyak mulut orang-orang Kristen yang terkunci untuk memberitakan tentang kebenaran, sedangkan dia berpegang pada Alkitab. Ada tantangan, tetapi jangan ada menjadi berat hati kita. Riko, tidak enak, nanti lepas tetangga, lepas keluarga, nanti kita akan dimusuhi, dijahati. Saudara sekalian, kalau sekarang kita riko bercerita tentang Yesus, dan karena kita takut bercerita tentang Tuhan Yesus, artinya
kita lepas keluarga. Lebih mengerikan lagi kalau kita lepas keluarga nanti di dalam kekekalan. Sementara kita di surga melihat orang yang kita cintai ada di neraka, itu akan sangat mengerikan. Sangat tidak asik melihat orang yang kita cintai, kita sayangi ada di neraka, sedangkan kita sukacita surga. Itu menjadi sesuatu yang ironi. Oleh sebab itu kalau mulai ada tantangan, mari kita kerjakan bahwa kita ini melakukannya untuk Tuhan. Karena hari Tuhan akan menyatakan sebab Dia akan tamat dalam api. Bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaan yang dibakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Kalau kita mau mengerjakan dan kita tahan uji di dalam hal ini, memberitakan kabar keselamatan, jadi saksi Tuhan yang setia, walaupun ada tantangan, ada masalah yang menghadap di depan, tapi kita tetap melakukan dan mengerjakannya. Kita tahan uji, pekerjaan kita hasilnya akan tahan dengan api. Saudara sekalian, kalau tidak, kita merasa gak enak, ada tantangan sedikit kita mundur, tidak ada effort yang bagus untuk kita melakukannya. Yang terjadi apa sih? Pekerjaan kita akan mengakibatkan kita masuk ke surga, tapi gosok. Kenapa orang yang ke surga tapi gosok? Itu karena orang yang di dunia tapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, saudara sekalian, kita tidak mau gosok di surga, seperti dalam api keluar. Kita nggak mau rugi, merasa rugi tinggal di surga, karena masih banyak melihat saudara, teman, sahabat, keluarga yang harus masuk neraka. Itu rasanya nggak enak. Maka saudara sekalian, yang terakhir yang bisa dikatakan bahwa kita harusnya dapat selamat dengan sempurna. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan dengan sebenarnya, supaya kita selamat dengan sempurna, tidak selamat dengan kondisi gosong, tidak selamat dalam kondisi merasa rugi di sana, karena melihat masih banyak pekerjaan yang tidak diselesaikan, yaitu memberitakan kabar keselamatan. Firman Tuhan di sini, justru karena itu, ya, kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Saudara, kita ini beriman, kalau hanya sekedar beriman tidak menghasilkan apa-apa. Iya, bahwa untuk masuk surga cukup percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi apakah hanya cukup itu? Enggak. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, perbuatan baik. Biarlah perbuatan baikmu diketahui orang, karena Tuhan sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat. Dengan kebajikan, dengan perbuatan baik, dengan kebajikan harus ditambahkan apa? Pengetahuan, sehingga perbuatan baik kita tidak asal. Dan pengetahuan ditambahkan dengan penguasaan diri, karena orang yang mengetahui sesuatu tanpa penguasaan diri itu jauh lebih bahaya. Orang yang pintar tapi pintar garai, nah itu bahaya. Pintar tapi pintar ngapusi, lebih bahaya. Orang maling, pitik, digebuki sampai begitu babak belur. Tapi lihat yang korupsi itu orang pintar. Pejabat-pejabat itu pintar, maling juga kalau korupsi. Kenapa? Yang diambil miliaran nyusahin banyak orang. Orang pintar tapi pintar ngakali, itu jauh lebih bahaya. Karena itu orang pintar tetap harus kita menjadi pribadi yang pandai, tetapi pandailah juga dalam pengendalian diri. Penguasaan diri kita ini penting. Dengan pengendalian diri kita harus tambahkan lagi
tergoda, tekun dengan keteguhan, dengan kesalahan pribadi yang luhur, moralitas yang baik. Hiduplah jadi orang Kristen yang benar. Kalau kita orang yang saleh, dikenal sebagai orang yang benar, maka kita bisa mengasihi saudara-saudara seiman. Bahkan kita bisa mengasihi semua orang. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Jadi tidak bisa kita cuma beriman tapi tidak bisa. Harus ditambahkan iman itu dengan kebajikan, dengan perbuatan baik. Itu adalah hal yang utama. Karena apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat terus bekerja untuk pekerjaan Tuhan dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya, artinya dia tidak punya kebajikan, tidak punya pengetahuan, tidak punya pengendalian diri, tidak punya kasih pada saudara, tidak punya kesalehan, tidak punya kasih pada semua orang, dia buta dan picik, lupa bahwa dosa-dosanya dahulu sudah dihapuskan. Harusnya kalau kita sadar dosa-dosa kita sudah dihapuskan, dosa-dosa kita sudah dihilangkan, kita dikuduskan dalam nama Tuhan, maka kita mengerjakan semuanya ini. Kalau kita tidak ada perbuatan baik, tidak ada kesalehan, tidak ada pengetahuan, tidak ada pengendalian diri, saudara-saudara, semuanya itu adalah pekerjaan yang Tuhan ini berikan kepada kita sebagai saksi Tuhan, maka sebenarnya semua akan hancur oleh Allah. Tidak ada yang dibawa ke sana. Saudara sekalian, sebab jikalau kamu melakukan, kamu tidak pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan. Keselamatan harusnya sempurna, ada hak penuh. Nah kalau tidak ada hak penuh, masuk hak setengah, hak seperempat masuk surga. Itu namanya ngekos di surga. Kalau ngekos surga ada jatah waktunya, sudah ya habis waktunya masuk neraka. Tidak bisa saudara. Kalau sudah di surga, di surga. Karena itu kerjakan baik-baik sementara kita ada di dalam dunia ini. Kerajaan Tuhan, juru selamat kita, Tuhan Yesus, ada bagi kita, untuk kita, supaya kita tinggal di sana. Di sanalah kita ada dalam kebahagiaan, sukacita besar, ketika kita mau melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Amin saudara. Memang Tuhan menulis begini, walaupun ini untuk memperserahkan ilmu pemahaman, tapi saya katakan ini firman berbicara tentang kehidupan, bukan tentang kematian. Ini tentang hidup kita. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Haleluya, amin saudara. Ada kampling kita di sana. Masalahnya adalah masa kita mau kemah di sana. Ada banyak kampling. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat dibagian di dalam kerajaan surga. Hanya mari kita kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, supaya kita sedang membangun rumah yang di sana. Perbuatan baik, kesalehan, pengendalian diri kita, pengetahuan kita, segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan kita sedang mengirim bahan bangunan. Saudara sekalian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan padamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus di surga sedang berupaya bekerja keras supaya ada tempat yang layak bagi kita. Mari kirim bahan bangunan melalui perbuatan-perbuatan baik, melalui
kesalehan kita. Supaya benar-benar kita menjadi saksi Tuhan dengan tindakan perilaku kita, dengan ucapan kita, dengan perkataan kita. Kita kirimkan sana, sehingga ketika rumah itu jadi, rumah itu selesai, kita pulang ke rumah Bapa, kita bersuka cita, dan benar-benar kita bersuka cita bersama teman, sahabat, keluarga yang kita menangkan di dalam nama Tuhan. Oleh karena kasihnya kita diselamatkan. Keselamatan itu bukan monopoli milik kita. Keselamatan itu juga bagi semua orang yang kita cintai, kita sayang. Orang yang biasa kita kumpul bersama, ngobrol bersama, kita setiap hari ketemu. Berapa banyak kita sudah berbicara tentang kasih Tuhan. Jadi saksi, itulah pesan Tuhan bagi kita. Supaya di mana Kristus berada, kita berada. Ketika Kristus berada, kita berada. Saya juga ingin saudara semua berada dalam rumah Bapa yang mana kita boleh tinggal bersama-sama di dalam kerajaan surga. Sebagai pernyataan, sebab sebagai halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya telah pada kedatangan Anak Manusia. Hari Tuhan sudah begitu dekat. Lihat, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari memasuki bahtera. Mereka tidak tahu akan sesuatu, sebab air bah itu akan datang melenyapkan mereka semua. Demikian pula kelak ada kedatangan Anak Manusia. Semuanya aman, tenang, makan, minum, baik-baik semua, kawin, mengawinkan, semua baik, oke semua. Maka diberitakan tentang Injil, mendal telinga mereka tebal. Mereka lebih suka cerita-cerita tentang dongeng-dongeng. Mereka suka mencari pembicara-pembicara yang menyenangkan hati mereka. Mereka tidak menyadari bahwa hari Tuhan sudah dekat. Dan sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan pada saudara, sungguh-sungguh hari Tuhan sudah sangat dekat. Siapkah saudara? Saudara sekalian, untuk membangun bait suci tidak dibutuhkan waktu berhari-hari, cukup sehari jadi. Saudara, rumah sakit di China begitu besar, jadi dalam hitungan ini Israel sudah menyediakan seluruh ornamen bait suci. Kalau itu jadi hanya dalam tempo sehari jadi, Antikris akan sana dalam tempo yang sangat singkat. Dan disitulah masa 7 tahun sesama terjadi. Hari Tuhan sangat dekat. Jadi saudara sekalian, kalau semua rasa aman, tenang, baik adanya, berhati-hatilah. Itu seperti zaman Nuh. Hari Tuhan akan datang. Bagi kita jangan sampai ada keterkejutan. Orang Kristen jangan sampai terkejut. Loh, Tuhan Yesus datang, loh aku belum siap. Itu konyol. Karena Tuhan sudah memberi pesan jauh-jauh hari. Sudah lebih dari 2000 tahun kalau menggunakan Masehi. Tuhan sudah memberitahu, ini bukan pesan baru, ini pesan yang lama, yang pesan di mana kita harus mengikutinya. Oleh sebab itu saudara sekalian, jadilah saksi Tuhan. Hidupi betul-betul, hidup bersama dengan Tuhan. Beritakan kabar keselamatan, ceritakan ke banyak orang bagaimana kasih dan kehidupan Tuhan kita Yesus. Jangan andalkan diri sendiri. Kalau mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak sanggup. Bagaimana saya bisa memenangkan sebuah kota? Saudara, sekarang bukan sesuatu yang mustahil. Cukup pakai jempol saudara, posting tentang firman Tuhan. Saudara posting seluruh dunia. Semua bisa pakai dengan sosial media. Daripada sekedar nonton hari ini baca firman apa, di copy, posting. Sampaikan kepada dunia seberapa banyak firman boleh disampaikan. Saudara sekalian, sekarang saatnya untuk kita bergerak bersama-sama menyampaikan kabar keselamatan.
mengasihi, cukup saudara bilang, Tuhan Yesus mengasihimu, percayakan engkau. Engkau sedang memberitahukan pada Tuhan tentang Yesus Kristus. Saudara beranggapan menyampaikan kabar Injil ke seluruh dunia susah? Petrus khotbah 3.000 orang diselamatkan. Kepada siapa? Orang seluruh dunia saling kumpul di Yerusalem. Mereka diselamatkan, percaya Tuhan. 3.000 orang pada zaman itu. Bagaimana saudara bisa menyelamatkan banyak orang? Sederhana, sampaikan kabar keselamatan melalui postingan saudara. Seluruh dunia akan menyaksikan. Saudara bisa menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung. Mari jadi saksi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, hidup yang diubahkan, maka kita akan menjadi saksi Tuhan yang kuasa untuk menyelamatkan semua orang. Karena Kristus Yesus Tuhan kita tidak menginginkan satu orang pun binasa, tapi bertobat mendapatkan keselamatan. Surga banyak tempat tinggal. Jangan sampai seperti klaster yang cuma diisi 2-3 orang. Kotor tidak enak juga. Kalau di surga semua banyak tempat tinggal, terisi semua, ramai, perumahan surga akan menjadi penuh dengan orang yang percaya. Itu baru namanya oke.